Kan diperiksa gula ya Pak ya, gulanya sebelum kita diopname. Nah itu saya kaget 500 itu kadar gulanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Hasibuan, tapi itu Hasibuan dari suami, anak kita dari Filipina. Dan memang saya umur 60 tahun waktu itu. Suami saya gula dari muda Pak. Jadi saya itu pas saya umur 60 tahun ada bisul di leher. Saya diantarin ke rumah sakit Pertamina, sama saya kerja di International SOS Pak. Latar belakang saya adalah senior registered nurse saya dari Filipina. Jadi saya diantar ke sana, kan diperiksa gula ya Pak ya, gulanya sebelum kita diopname. Nah itu saya kaget 500 itu kadar gulanya. Terkaget-kaget saya, kok bisa jadi 500. Jadi rupanya saya barangkali nggak terlalu rasa ya gimana efek-efeknya, tapi memang kan ini faktor makanan juga ya dok ya. Jadi suami saya suka banget makan Padang, dan ini saya rasa nih saya ke bawah-bawah juga konsumsi makanan yang itu, jadi terakumulasi jadi gula lah, tinggi gulanya. Nah waktu itu saya sempat juga disuntik insulin ya dok, supaya bisa malah saya di Pertamina untuk turunin gula saya jadinya. Jadi disuntik insulin. Bisulnya sih nggak terlalu bermasalah, karena memang pas aku udah pulang 10 hari udah turun gula, di situ pecah itu bisulnya. Nah saya itu tahun kemarin mesti dioperasi lagi dok. Saya ada perpanjangan leher saya mesti operasi lagi, dan periksa ke dokter itu 300 itu gula saya, padahal udah minum tablet itu dan itu HbA1c pun mulai naik, mulai tinggi. Nah makanya dokternya itu suruh saya suntik insulin lagi, dan itu memang supaya cepat turun, jadi saya bisa dioperasi. Dan itu makan waktu memang nggak lama sih dok, itu turunnya semua itu 1 bulan, kurang dari 1 bulan malah udah turun. Nah akhirnya kita memang dioperasi dok ya, dioperasi pas bulan Maret tahun ini Pak. Tahun ini saya merasa kok masa saya mesti suntik diri saya terus gitu. Dan itu memang karena kita dasar perawat juga ya dok, jadi mikir ya udah kalau udah suntik insulin ya seumur hidup suntik insulin aja. Tapi pada waktu itu saya memang bertekad banget, dimana God's will lah, udah Allah Ta'ala kalau saya berhentikan ini insulin, apa saya diambil saya pasrah dok. Jadi saya udah pasrah, udahlah saya berhenti. 3 hari pas aku lagi proses itu, datang ini WA-nya dari Ibu Asminar, dan dia ada telepon saya telepon, saya kasih tahu aku punya keadaan, saya turun langsung itu gula. Jadi kamu nggak was-was itu karena kamu udah nggak insulin, gulanya naik gitu. Jadi saya memang ke kantor itu ambil 4 botol Maxidoid, dan 4 botol Maxidoid itu saya minum dalam 10 hari. Dan saya selama ini kan ada untuk periksa gula ada, tapi saya nggak berani ngambil. Soalnya kalau saya ambil, kalau tinggi ya saya berhenti lagi minum Maxidoidnya, saya pikir. Jadi saya teruskan. Pertama-tama memang 3 hari saya diare. Itu gembung, habis itu diare dengan saya minumnya 300 ml ya sehari. 300 ml. Setiap kali saya mau minum air putih, saya minum Maxidoidnya. Setiap kali saya minum Maxidoidnya. Nah sudah 10 hari saya periksa, alhamdulillah kok. Saya kaget dok, sampai saya loncat-loncat. Itu kadar gula saya sebelum makan 150. Memang memang nggak bisa kan normal, tapi 150 itu saya dapat, udah bener-bener saya senang banget. Dan saya teruskan Maxidoid sampai sekarang, dan itu berkisar, memang kalau saya puasa itu berkisar 150-175 gulanya. Habis makan ya 200, 180, 200. Jadi tergantung apa yang saya makan, karena saya juga memang udah diet, nggak makan nasi lagi terlalu sedikit aja, dan yang goreng-gorengan juga udah saya nggak makan lagi. Dan itulah
saya memang benar-benar terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga ya saya merasa itu memang dari sana, karena kok tiba-tiba ada Ibu Asminar nelpon saya, udah sekian tahun nggak berhubungan sama dia. Jadi itulah kisah hidup saya.